lanjutkan dengan kajian atau majelis ilmu yang insya Allah akan disampaikan oleh Ustaz Firman Abu Fauzan. Salawat dan salam marilah kita curahkan kepada baginda Nabi Allah Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga, sahabat dan kita sebagai penutup sampai di akhir zaman nanti. Jamaah Masjid Al-Muhdirin yang dimuliakan Allah, alhamdulillah kita sudah memasuki pekan pertama, yaitu kajian pada subuh, lanjutan dari kajian fikih, yaitu Al-Fiqhu Al-Muyassar fi Dawa Al-Kitab was Sunnah, lanjutan dari kajian di bulan yang lalu yang akan disampaikan oleh Ustaz Firman Abu Fauzan. Kepada jemaah silakan untuk menyimak pada kajian pada pagi ini dan silakan untuk pertanyaan yang akan ditanyakan oleh Ustaz. Untuk mengawali kajian pada pagi ini, mari kita membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa man tabi'ahum ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Alhamdulillah, segala puja dan puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan karunia-Nya kepada kita dan juga yang telah memberikan kenikmatan-kenikmatan kepada kita semuanya. Dan kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah mempertemukan kita semuanya di tempat yang mulia ini. Semoga pertemuan ini dalam rangka ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan selalu kepada junjungan Nabi besar kita, yaitu Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarganya, para sahabatnya dan juga para pengikutnya hingga akhir zaman. Amin amin ya rabbal alamin. Ibu-ibu dan para jamaah semuanya, bapak-bapak yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita bisa berjumpa kembali, bertemu kembali di majelis ini untuk melanjutkan pembahasan kita, yaitu pembahasan tentang fiqih yang saya ambil dari kitab Al-Fiqhul Muyassar fi Dhaw'il Kitab was Sunnah, yaitu kitab tentang fiqih al-muyassar fi Dhaw'il Kitab was Sunnah. Dan alhamdulillah kita sudah sampai bab yang ketiga. Bab yang ketiga ini beliau membawakan judul tentang fi qada'il hajati wa adabuhu. Ya, beliau membawakan judul di sini fi qada'il hajati wa adabiha, yaitu tentang buang hajat dan adab-adabnya. Buang hajat dan apa? Adab-adabnya.
Sebelum kita melanjutkan pembahasan kita, bagaimana kabarnya para jamaah semuanya? Alhamdulillah, sehat Pak ya? Sehat Bu ya? Iya. Kita lanjutkan. Qala al-muallifun, berkata para penulis kitab ini, ia mengatakan wa fihi iddatu masail, dan di dalamnya ada beberapa pembahasan. Di dalam bab buang hajat dan adab-adabnya itu ada beberapa pembahasan. Kalau kita melihat semua pembahasan di sini, beliau membawakan ada 5 pembahasan. Beliau membawakan ada berapa pembahasan? 5 pembahasan. Ya. Al-mas'alatul ula, pembahasan yang pertama, al-istinja'u wal istijmaru wa qiyamu ahadihima maqamal akhar. Pembahasan yang pertama adalah al-istinja dan al-istijmar. Jadi ada 2 istilah, ada al-istinja, ada al-istijmar. Wa qiyamu ahadihima maqamal akhar, dan melakukan salah satu dari keduanya maka itu sudah mewakili yang lain. Melakukan salah satu dari yang keduanya maka itu sudah apa? Sudah mewakili. Keduanya ini apa? Al-istinja dan al-istijmar. Al-istinja dan apa? Al-istijmar. Apa itu al-istinja dan apa itu al-istijmar? Dijelaskan oleh beliau di sini, al-istinja izalatul khariji minas sabilaini bil ma'i. Al-istinja itu adalah menghilangkan apa yang keluar dari 2 jalan dengan air. Menghilangkan apa yang keluar dari 2 jalan dengan air. Apa 2 jalan di sini? Kubul dan dubur. Iya, inilah 2 jalan. Ketika seseorang membersihkan, menghilangkan apa yang keluar dari 2 jalan ini dengan air, maka disebut dengan al-istinja. Disebut dengan apa? Al-istinja. Adapun al-istijmar, mashuhu bi tahirin mubahin munqin. Adapun al-istijmar adalah mengusapnya dengan yang suci atau mensucikan seperti dengan batu atau selainnya, kal hajari wa nahwihi. Ini al-istinjar. Kalau al-istijmar itu mengusapnya dengan yang suci. Jadi membersihkan juga, atau cebok bahasa kitanya ya. Cebok yaitu dengan sesuatu yang suci. Contohnya apa itu? Seperti batu atau selainnya. Selainnya ini apa? Apa saja? Pengganti daripada batu. Seperti tisu atau kertas atau daun atau kayu atau sesuatu apa saja yang suci, itu boleh untuk dijadikan sebagai al-istijmar. Ya, jadi ada 2 ya, ada al-istinja, ada apa? Al-istijmar. Kalau al-istinja itu menggunakan apa? Air. Kalau al-istijmar menggunakan apa? Batu atau lainnya. Dulu waktu saya kecil itu cebok di sawah itu biasanya pakai tanah liat. Pakai tanah liat atau pakai daun. Ya, ceboknya kan tidak ada air. Lagi kemarau, kering. Ya, ketika kan biasa kalau kemarau kering itu masyarakat kalau buang air besar itu ke sawah. Itu kemana? Ke sawah, ke tempat yang jauh. Kemudian ketika cebok ya tinggal pakai daun apa pakai apa gitu ya. Nanti di rumah baru dibersihkan. Nah, inilah di dalam agama kita disyariatkan, diperbolehkan bahwasannya seseorang cebok dengan 2 keadaan. Cebok dengan air dan cebok dengan batu atau sejenisnya. Kalau dengan air namanya al-istinja, jika dengan batu dan selainnya namanya al-istijmar. Iya. Lalu kata beliau di sini, kata penulis, wa yujzi'u ahaduhuma 'anil akhar, dan mencukupi salah satu dari yang keduanya daripada yang lainnya.
mencukupinya. Maksudnya jika dia menggunakan salah satunya, baik itu istinja maupun al-istijmar, sudah mencukupinya. Ya, sumpamanya dia ceboknya pengen menggunakan al-istijmar, menggunakan batu atau sejenisnya, maka cukup bagi dia. Walaupun dia tidak menggunakan apa? Air. Li thubuti dzalika 'anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, itu telah tetap dari hadis Nabi kita yang mulia Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fa an Anas radhiyallahu anhu qala, yaitu hadis dari Anas radhiyallahu anhu, ia berkata, kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yadkhulul khala. Kata Anas bin Malik, ia mengatakan adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam, ia pernah masuk ke kamar mandi. Al-khala, al-khala itu tempat pembuangan air besar. Al-khala namanya ya. Tempat apa? Pembuangan air besar. Fa ahmilu ana wa gulamun nahwi. Saya dan seseorang yang sebaya dengan saya itu membawa bejana dari air. Idawatan min ma'in wa anazatan, dan juga membawa tongkat. Ya, jadi Anas bin Malik dan juga ada seseorang yang sebaya dengannya. Ketika Nabi dia buang air besar, ia membawakan bejana yang berisi air dan juga membawakan tongkat. Fayastanji bil ma'i, lalu Nabi beristinja dengan air. Lalu Nabi beristinja dengan apa? Dengan air. Ya, jadi disyariatkan cebok dengan air. Adapun disyariatkan cebok dengan batu, itu hadis dari Aisyah radhiyallahu anha, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala. Dari Aisyah radhiyallahu anha, dari Nabi kita yang mulia Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ia bersabda, idza dhahaba ahadukum ilal ghaiti, apabila salah seorang di antara kalian pergi untuk buang air besar. Siapa di antara kita yang ingin buang air besar? Kata Nabi, falyastatib bisalasati ahjarin, maka hendaknya ia membersihkannya dengan 3 batu. Dengan berapa batu? 3 batu. Fa innaha tujzi'u anhu, maka sesungguhnya menggunakan 3 batu tersebut sudah mencukupinya. Sudah apa? Sudah mencukupinya. Ini hadis yang menunjukkan bahwasanya boleh seseorang cebok dengan batu. Dengan apa? Dengan batu. Ya, jadi di sini kita mengambil kesimpulan ada 3 poin yang dijelaskan oleh para ulama. Yang pertama, bahwasanya boleh seseorang cebok menggunakan air. Ini yang pertama. Dan sebagian para ulama mengatakan hadza afdal, ini yang paling afdal. Dengan apa? Dengan air, sebagaimana dijelaskan dalam kitab Al-Wajiz yang ditulis oleh Syekh Abdul Azim Badawi rahimallahu taala. Yang kedua, boleh dia bersuci yaitu dengan cara al-istijmar, yaitu menggunakan apa? Batu atau selainnya pengganti daripada batu, yang jelas dia suci. Yang jelas dia apa? Suci. Nanti akan kita sebutkan yang tidak boleh istijmar dengan apa. Nah, yang ketiga, boleh seseorang cebok yaitu menggabungkan di antara keduanya. Inilah pendapat sebagian ulama dan dikuatkan dalam kitab ini. Dalam kitab ini dijelaskan bahwasanya wal jam'u bainahuma afdal, menggabungkan di antara keduanya itu lebih utama. Apa maksudnya menggabungkan di antara keduanya? Maksudnya menggabungkan di antara keduanya itu, dia pertama cebok menggunakan al-istijmar, menggunakan tisu atau batu terlebih dahulu. Setelah itu baru menggunakan apa? Air. Ini pendapat sebagian para ulama. Namun yang lebih kuat adalah cukup dengan air. Cukup dengan apa? Dengan air. Walaupun kitab ini menggabungkan keduanya, namun kebanyakan para ulama yaitu yang paling afdol cukup dengan apa? Dengan air. Ya, ini khilaf di antara para ulama ya, permasalahan mana yang lebih afdol. Apakah air, apakah dengan batu, atau menggabungkan keduanya? Yang paling
sahih adalah pendapat yang benar sebagaimana dikuatkan oleh Syekh Abdul Azim Badawi bahwasanya yang paling benar adalah yang paling afdal menggunakan air. Jelas di sini? Iya, lanjut. Kemudian kata beliau di sini penulis kitab ini, wal istijmaru yahsulu bil hijarati, dan istijmar itu tidaklah dilakukan kecuali dengan batu. Kecuali dengan apa? Batu. Au ma yaqumu maqamaha min kulli tahirin munqin mubahin, atau apa-apa yang menempatinya dari setiap yang suci lagi mensucikan atau yang mubah yang diperbolehkan. Jadi bukan hanya batu saja. Ya, istijmar itu boleh dengan batu atau dengan sesuatu yang lain yang dia adalah sifatnya suci lagi mensucikan. Kamana dilil waraqi, yaitu seperti tisu kertas. Seperti apa? Tisu kertas. Wal khashabi, dan seperti kayu. Wa nahwi dzalika, dan seperti yang lainnya yang semisal daripada itu. Ya, yang semisal daripada itu. Seperti apa saja? Tanah liat boleh, daun boleh. Yang jelas dia suci. Li'anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam kana yastajmiru bil hijarati, karena bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam ia pernah istijmar dengan batu. Ia pernah apa? Istijmar dengan batu. Fayulhaqu biha ma yumathiluha fil inqa, dan termasuk juga apa yang semisal dengannya fil inqa'i, yang dimana itu fungsinya untuk bersuci. Yang semisal dengannya itu apa saja kata dia? Tisu, koran, kertas. Ya, namun ingat, koran, kertas ini tidak boleh yang ada tulisan Arab. Ya, tidak boleh yang apa? Yang ada tulisan Arab tidak boleh. Kemudian wala yujzi'u fil istijmari aqalla min thalathi masahatin, dan tidak mencukupi, maksudnya tidak cukup atau tidak sah fil istijmar, di dalam istijmar itu kurang dari 3 usapan. Kurang dari apa? 3 usapan. Ini menunjukkan bahwasanya orang yang ingin istijmar dia harus mengetahui syarat-syaratnya. Di antara syarat orang yang boleh istijmar adalah tidak boleh kurang dari 3 usapan. Kalau batu berarti 3 batu. Kalau tisu berarti 3 usapan. Tisu tidak masalah, kita ngambilnya yang pertama umpamanya 3 helai. 3 helai kita ambil, kita langsung diusap. Disebut 1 usapan. Disebut berapa usapan? 1 usapan. Kita buang, kita ambil lagi tisu lagi, ya entah itu 5 entah berapa, diusap, maka itu dihitung 2 usapan. Ya, ini dimaksud dengan apa? Usapan. Kemudian li hadisi Salman radhiyallahu anhu, ini berdasarkan hadis dari Salman radhiyallahu anhu, ia berkata, nahana, ya, itu Nabi melarang kami, yakni an-Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang kami, an-nastanjiya bil yamin, yaitu beristinja dengan tangan kanan. Ini yang pertama, hadis ini. Tidak boleh seseorang istinja dengan tangan apa? Kanan. Wa annastanjiya bi aqali min thalathati ahjarin. Yang kedua, Nabi melarang kami beristinja dengan kurang 3 batu. Dengan apa? Kurang 3 batu. Maksudnya 3 usapan. Ya, kalau kita mengambil dari apa, tisu atau daun dan sebagainya, 3 usapan. Kurang dari itu Nabi melarangnya. Yang ketiga, wa annastanjiya bi raji'in aw 'idhamin. Yang kedua, Nabi melarang kepada kami beristinja atau maksudnya al-istijmar. Ya, terkadang para ulama itu dalam kitab-kitab fikih, al-istinja itu secara umum cebok. Al-istinja itu apa? Secara umum cebok. Entar ceboknya dengan air, entah ceboknya dengan batu. Namun di dalam kitab ini dibedakan istinja sama istijmar. Nah, kata Salman, ia mengatakan Nabi melarang kepada kami beristinja atau cebok atau beristijmar bi raji'in aw 'idhamin, yaitu dengan kotoran yang kering atau dengan
tulang. Ini menunjukkan tidak semua media boleh untuk istijmar. Tidak boleh tidak mencukupi atau tidak semua media apapun bentuk medianya untuk istijmar. Yang dilarang beristijmar adalah menggunakan apa? Kotoran kering. Sumpamanya dia ingin istijmar, nggak ada batu, nggak ada daun, nggak ada tisu, lalu di situ ada kotoran kucing yang sudah mengering, maka tidak boleh dia jadikan kotoran kucing yang sudah mengering menjadikan istijmar. Jelas di sini? Ya. Atau dia menggunakan tulang, ini tidak boleh. Ya, seandainya tidak ada apa-apa, adanya tulang saja, maka tidak boleh dia istijmar dengan tulang. Nabi melarangnya. Ya, maka hendaknya dia istijmar seperti dengan tanah, boleh dengan tanah liat gitu ya. Dengan apa? Tanah liat. Inilah pembahasan yang pertama. Hadis tersebut derajatnya sahih, dikeluarkan dari Al-Imam Muslim dalam kitab sahihnya. Jelas pembahasan pertama? Iya, jika jelas kita lanjut pembahasan yang kedua. Ini ada 5 pembahasan soalnya. Mudah-mudahan kelar ya. Pembahasan yang kedua, al-mas'alatu tsaniyah. Istiqbalul qiblati wastidbaruha hala qada'il hajah. Pembahasan yang kedua yaitu menghadap kiblat dan membelakanginya ketika buang hajat. Menghadap kiblat dan apa? Membelakanginya di dalam buang hajat. Saya ingin tanya, boleh tidak? Boleh tidak Bapak-bapak? Tidak. Ibu-ibu boleh tidak? Orang mau buang air besar atau buang air kecil, menghadap ke kiblat atau membelakanginya, boleh tidak? Yang tidak boleh membelakangi. Kalau menghadap nggak boleh juga. Ya. Pertanyaan lagi. Yang tidak boleh membelakangi itu apakah di tempat terbuka seperti di padang pasir atau di lapangan? Ya, dia pengen buang air kecil di lapangan, nggak ada toilet di lapangan, kan terbuka tuh. Atau apakah di dalam ruang bangunan? Kalau di dalam ruang bangunan boleh. Di sini kan ada toilet nih, kan di dalam ruang bangunan. Boleh nggak menghadap ke kiblat? Boleh. Ya kita bahas di sini. Kita bahas dulu. Ayo. Beliau mengatakan di sini, penulis kitab ini, la yajuzu istiqbalul qiblati wala istidbaruha hala qada'il hajah fi sahra bila hail. Kata beliau, tidak boleh menghadap ke kiblat atau membelakanginya dalam keadaan buang hajat fi sahra, yaitu di sahra ini di padang pasir. Atau terjemahan bebasnya di tempat terbuka. Sahara itu kan padang pasir. Ya, sama nggak dengan tempat terbuka? Sama. Intinya itu ya, di tempat terbuka dan di padang pasir. Kan kita nggak ada padang pasir nih ya. Maka dikiaskan maksudnya tempat terbuka. Iya. Bila hailin, yaitu tanpa penghalang, maka tidak boleh. Tidak boleh seseorang buang hajat, baik itu buang air besar atau buang air kecil, menghadap ke arah kiblat atau membelakangi kiblat di tempat yang terbuka tanpa terhalangan. Ini dilarang dengan kesepakatan para ulama. Dengan apa? Kesepakatan para ulama, tidak boleh. Sebagaimana hadis dari Abu Ayyub Al-Ansari radhiyallahu anhu, dia berkata, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idza ataitumul ghaid, apabila engkau mendatangi al-ghaid, yaitu buang air besar, fala tastaqbilul qiblah, maka janganlah kalian menghadap ke arah kiblat. Ini larangan dari Nabi kita. Wala tastadbiruha, dan janganlah kalian membelakanginya. Walakin syarriqu aw gharribu, akan tetapi hendaknya arahkanlah ke arah timur atau ke arah barat. Ini kondisinya ketika di Madinah. Adapun di sini
nggak boleh ya diarahkan ke arah barat, kan kiblat kita ke arah barat. Di sini berbeda. Ini yang dimaksud di sini, hendaknya kalian hadapkan ke arah timur atau ke arah barat, karena ini di mana? Di tempat Madinah. Di tempat mana? Madinah, yang di mana kiblat mereka bukan ke arah barat. Qala Abu Ayyub, berkata Abu Ayyub yang mengatakan di sini, faqadimna Syam. Iya, kami telah datang ke Syam. Fawajadna marahidha, kami mendapatkan marahid. Marahid ini toilet. Berbeda ya antara al-hammam sama al-mirhad, itu berbeda. Al-hammam artinya tempat mandi. Tempat mandi terbuka, itu al-hammam. Adapun al-mirhad atau jamaknya di sini marahid, itu artinya toilet, tempat pembuangan air besar. Ya, zaman dulu itu dibedakan antara mandi dengan apa? Dengan buang air besar, itu berbeda. Nah, di sini bahwasanya Abu Ayyub Al-Ansari ia mengatakan kami telah datang ke Syam. Lalu kami mendapatkan di Syam tersebut toilet-toiletnya itu qad buniyat nahwal Ka'bah, dibangun menghadap ke arah Ka'bah. Dibangun di hadap mana? Arah Ka'bah. Fananharifu anha, lalu kami pun merubahnya. Wa nastaghfirullah, dan kami pun beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kami pun apa? Beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadis ini juga menunjukkan bahwasanya tidak boleh seseorang menghadapkan ketika buang hajat ke arah kiblat walaupun di dalam bangunan. Walaupun di mana? Di dalam bangunan. Ya, sebagaimana penduduk Syam ini. Ya, bahwasanya penduduk Syam ia telah membangun tempat toilet menghadap ke arah kiblat. Ketika telah sampai kepadanya larangan dari Nabi, fananharifu anha, kami merubahnya. Kami apa? Kami merubahnya. Ya, sehingga tidak boleh juga seseorang menghadapkan ke arah kiblat atau membelakanginya di dalam buang hajat. Ya, nanti akan kita jelaskan ikhtilaf para ulama. Tetapi kata beliau di sini penulis kitab ini, amma in kana fi bunyanin, adapun ketika di dalam bangunan, au kana bainahu wa bainal qiblati syai'un yastaruhu fala ba'sa bidzalika. Adapun menurut kitab ini, apabila antara dirimu dengan kiblat ada sesuatu yang menutupinya, yang menghalanginya, fala ba'sa bidzalika, maka tidak mengapa menghadap kepadanya. Jadi kalau seandainya ada yang menghalangi dirinya mengarah ke arah kiblat, ada menghalanginya suatu bangunan, maka tidak mengapa menurut kitab ini. Li hadisi Ibni Umar radhiyallahu anhuma, ini berdasarkan hadis dari Abdullah bin Umar. Annahu ra'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yabulu fi baitihi mustaqbil Syam mustadbiral Ka'bah. Kata Abdullah bin Umar yang mengatakan bahwasanya ia pernah melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ia buang air kecil di dalam rumahnya mustaqbil Syam, menghadap ke arah Syam. Menghadap ke arah mana? Syam. Mustadbiral Ka'bah, dan membelakangi Ka'bah. Jadi Nabi pernah ia buang air kecil, iya, di rumahnya. Ketika itu Abdullah bin Umar ia naik ke atas. Abdullah bin Umar ia melihat Nabi kita dalam perbuatannya itu pernah buang air kecil membelakangi Ka'bah. Membelakangi apa? Ka'bah. Sehingga ada sebagian ulama berpendapat boleh seseorang membelakangi atau menghadap Ka'bah manakala dia di dalam bangunan. Manakala dia apa? Di dalam bangunan. Adapun larangan itu ketika dia di luar bangunan, di tempat terbuka. Wali hadis Marwana, dan juga berdasarkan hadis Marwan al-Asghar, ia berkata, ana kha ibnu Umar ba'irihi mustaqbilal qiblah. Ia mengatakan bahwasanya Abdullah bin Umar ia pernah menderumkan ontanya menghadap ke arah kiblat. Tsumma jalasa yabulu ilaihi, kemudian beliau Abdullah bin Umar dia buang air kecil menghadapnya. Dia buang air kecil apa? Menghadapnya. Fakultu, aku pun berkata, yaitu Marwan al-Asghar ia berkata kepada Abdullah bin Umar,
Ya Aba Abdurrahman, wahai Abu Abdurrahman, alaisa qad nuhiya an hadza, bukankah perbuatan ini dilarang? Ya, bukankah ini perbuatan dilarang? Kata sahabat lagi ini, yaitu Marwan al-Asghar. Lalu ia menjawab, Abdullah bin Umar yang menjawab, bala, tentu saja, iya memang dilarang menghadap ke arah kiblat itu. Innama nuhiya an hadza fil qada'i, yang maksud dilarang itu adalah manakala dia buang hajat di tempat terbuka. Buang hajat di mana? Di tempat terbuka. Amma idza kana bainaka wa bainal qiblati syai'un yasturuka fala ba'sa. Adapun apabila antara dirimu dengan kiblat itu ada sesuatu yang menutupinya, maka ini tidak mengapa. Maka ini apa? Tidak mengapa. Iya. Kemudian dalam kitab ini juga dijelaskan, wal afdalu tarku dzalika, dan yang lebih utama adalah meninggalkan itu. Maksudnya meninggalkan itu apa? Tidak boleh dia menghadap ke arah kiblat. Ini yang lebih afdal. Walaupun diperbolehkan seseorang menghadap ke arah kiblat di tempat bangunan, ya, atau membelakangnya boleh, namun yang lebih afdal kata penulis kitab ini, itu lebih baik dia meninggalkannya, tidak menghadap ke arah kiblat hatta fil bunyan, walaupun di bangunan. Wallahu alam biswab, kata beliau di sini. Wallahu alam biswab. Iya. Di dalam hadis-hadis yang kita bacakan, para ulama berbeda pendapat masalah ini. Pendapat yang pertama, bahwasanya menghadap atau membelakangi kiblat di dalam buang hajat, ini hukumnya terlarang secara mutlak. Ini hukumnya apa? Terlarang secara mutlak. Baik di tempat yang terbuka maupun di tempat di dalam bangunan. Ini pendapatnya siapa? Pendapatnya Abu Ayyub Al-Ansari, pendapatnya Mujahid, pendapatnya An-Nakhai, dan juga pendapatnya Ats-Tsauri, dan juga pendapatnya Abu Tsaur, bahwasanya ini pelarangan mutlak, yaitu sebagaimana hadis tadi yang kita sebutkan, di mana Nabi kita mengatakan, fala tastaqbilul qiblah wala tastadbiruha, janganlah kalian menghadap ke arah kiblat dan juga membelakangi kiblat. Hadis ini konteksnya umum, baik itu di dalam ruangan maupun di luar ruangan, baik di tempat terbuka maupun di tempat di dalam bangunan, maka tidak boleh dia hadapkan, dia belakangi kiblat. Iya. Adapun perbuatan Nabi ini adalah sesuatu yang ada uzur bagi dirinya. Sesuatu yang ada apa? Uzur bagi diri. Mungkin Nabi kita melakukan seperti itu karena sesuatu lain hal yang menyebabkan beliau membelakangi Ka'bah. Ya. Di dalam kaidah para ulama, ketika ada hadis yang seakan-akan bertabrakan antara ucapan dengan perbuatan, kan di sini kan seakan bertabrakan ya antara ucapan Nabi dengan apa? Perbuatan Nabi. Nabi bersabda dalam ucapannya itu, fala tastaqbilul qiblah wala tastadbiruha, janganlah kalian menghadap ke arah kiblat dan membelakanginya. Ini ucapannya jelas, sharih. Adapun perbuatan Nabi, Nabi pernah ia membelakangi apa? Kiblat. Ketika bertabrakan antara hadis ucapan dengan hadis perbuatan, maka yang lebih kuat adalah hadis ucapan. Hadis apa? Ucapan. Iya, maka dilihat kepada ucapan Nabi, karena ucapan lebih tegas, lebih sharih. Adapun perbuatan mungkin ada uzur di dalamnya. Mungkin ada apa? Uzur di dalamnya. Ini pendapat yang pertama. Makanya kita di sini alhamdulillah ya, sangat jarang sekali menemukan kamar mandi, toilet itu menghadap ke arah kiblat. Iya, sangat jarang sekali. Ya, semua kita dipalingkan, jangan sampai menghadap atau membelakangi kiblat. Pendapat yang kedua, bahwasanya dibolehkan menghadap ke arah kiblat atau membelakanginya itu di dalam sebuah bangunan. Di dalam apa? Sebuah bangunan. Adapun di luar bangunan, di tempat terbuka, ini hampir semua para ulama itu melarangnya. Jika mana? Jika di luar bangunan, pun ada sebagian kecil ulama membolehkan di luar bangunan juga. Ya, namun ini pendapatnya lemah. Pendapatnya lemah. Hampir semua para ulama itu melarang seseorang buang hajat di tempat terbuka menghadap ke kiblat atau membelakanginya. Namun diperbolehkan di dalam bangunan.
namun diperbolehkan apa? Di dalam bangunan. Dan ini pendapatnya imam madhab, seperti madhab Imam Malik, madhab Imam Asy-Syafi'i, dan juga madhab Imam Ahmad bin Hanbal. Maka diperbolehkan seseorang itu menghadap ke arah kiblat atau membelakanginya itu ketika di dalam bangunan. Namun walaupun diperbolehkan, lebih afdol adalah dia meninggalkannya. Lebih afdol adalah apa? Dia meninggalkannya. Wallahu alam bisawab. Jelas di sini? Ya, ini pembahasan yang kedua. Pembahasan yang ketiga, ya. Al-mas'alatu tsalitsah ma yusannu fi'luhu li dakhilil khala'i. Pembahasan yang ketiga adalah perbuatan apa yang disunnahkan ketika masuk kamar mandi atau masuk tempat buang hajat. Ya, saya terjemahnya kamar mandi karena terkadang kamar mandi itu ada apanya? Ada toiletnya, ya kan? Iya, pada kamar mandi itu al-hammam. Kalau toilet al-mirhad atau marahid. Ya, karena pada zaman sekarang kita menggabungkan, ya. Iya. Perbuatan apa yang disunahkan ketika seseorang masuk ke dalam kamar mandi atau ke tempat pembuangan hajat? Kata beliau di sini, yusannu li dakhil khala'i qawlu bismillahi Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith. Kata beliau di sini disunahkan bagi seseorang yang ingin masuk ke dalam kamar mandi untuk buang hajat itu untuk mengucapkan bismillahi Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith. Ya, bismillah dengan menyebut nama Allah. Allahumma inni, ya Allah sesungguhnya aku a'udzubika berlindung kepadamu minal khubuthi dari al khubuth. Ini kalimatnya al khubuthi. Jika dibaca dhammah al khubuthi, ya didhammahkan di dalam ba-nya al khubuthi itu artinya adalah asyaitan. Artinya apa? Syaitan dari jenis laki-laki. Iya, syaitan dari jenis laki-laki. Aku berlindung kepadamu ya Allah dari syaitan jenis laki-laki wal khaba'ith dan juga syaitan dari jenis perempuan. Jika dibacanya al-khubuthi itu syaitan. Namun jika ba-nya disukun al-khubuthi maka itu artinya asyarri, keburukan. Ya, Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi, ba-nya disukun. Minal khubuthi, maka al-khubuthi di sana artinya asyarri, dari semua keburukan. Dari apa? Dari keburukan. Jadi artinya, ya Allah sesungguhnya aku berlindung kepadamu dari keburukan dan juga dari sifat-sifat keburukan. Wal khaba'ith. Ini disunahkan seseorang ketika dia hendak masuk kamar mandi. Wa indal intihai wal khuruj, dan jika sudah selesai lalu dia ingin keluar, maka disunahkan baginya untuk membaca ghufranaka. Membaca apa? Ghufranaka. Apa artinya? Allahumma gfirli, ya Allah ampunilah aku. Atau ya Allah aku mengharapkan ampunanmu. Ya Allah aku mengharapkan apa? Ampunanmu. Ini sunnah di dalam berdoa. Sunnah dalam apa? Berdoa. Adapun disunnahkan di dalam perbuatan adalah wa taqdimu rijlihil yusra 'inda dukhuli, dan disunnahkan mendahulukan kaki kiri. Kalau masuk ke kamar mandi hendaknya dia mendahulukan kaki apa? Kiri. Tapi kalau ke masjid kaki kanan. Begitu juga wal yumna 'indal khuruji, dan disunnahkan dia menggunakan kaki kanan ketika dia keluar. Ketika dia apa? Keluar. Wa alla yakshifa auratahu hatta yadanwa min al-ardi, dan janganlah dia menyingkap auratnya. Tidak boleh dia menyingkap auratnya, membuka auratnya hatta yadanwa min al-ardi, sampai dia hendak menempel ke tanah. Jadi kalau buang hajat di tempat terbuka, jangan dia baru berdiri langsung dibuka, tidak boleh. Dia duduk dulu sampai hendak menempel ke mana? Ke tanah, baru dia dibuka. Baru dia apa? Dibuka. Wa idza kana fil qada'i,
Dan apabila dia buang air besar, yaitu di tempat terbuka, yustahabbul lahul ib'ad wal istitar hatta la yura, maka disunahkan baginya untuk menjauh sampai dia tidak terlihat. Ya, jadi kalau kita ingin buang hajat baik besar maupun kecil di tempat terbuka, hendaknya dia menjauh. Ya, tidak boleh dia di tempat keramaian sampai tidak terlihat oleh manusia. Wa adillatu dzalika kullihi, dan dalil-dalil itu semuanya berdasarkan hadis dari Jabir radhiyallahu anhu, ia berkata, kharajna ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fi safarin, kami pernah keluar bersama Rasulullah dalam safarnya. Wa kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la ya'til baraza hatta yataghayyaba fala yura, dan tidaklah Nabi mendatangi untuk buang hajat sampai Nabi tidak terlihat. Nabi menjauh sampai Nabi tidak terlihat. Ini hadis yang menunjukkan bahwasanya kalau dia ingin buang air besar, buang hajat di tempat terbuka, hendaknya dia menjauh sampai tidak terlihat. Wa haditsu Aliin radhiyallahu anhu, dan juga hadis Ali radhiyallahu anhu, ia berkata, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, satru ma bainal jinni wa aurati bani Adam idza dakhala al khala. Satru itu apalah? Yang menutupi apa di antara jin dan auratnya anak Adam apabila dia masuk ke dalam al khala, itu tempat buang air besar, an yaqula bismillah, itu hendaknya dia mengucapkan bismillah. Masya Allah ya, bismillah itu ini dapat menghalangi pandangan syaitan, dapat menghalangi pandangan jin, dapat menghalangi pandangan jin. Ya, karena bismillah itu dapat menghalangi pandangan antara jin dengan aurat anak Adam. Ya, maka barang siapa di antara kita yang ingin melepaskan pakaiannya, membuka auratnya, hendaknya sebelumnya dia mengucapkan bismillah. Ini sunnah. Ya, baik itu mengganti pakaian, bismillah, baru dia buka pakaiannya. Ya, baik itu ketika hendak buang hajat, hendaknya dia bismillah. Hadis berikutnya, hadis dari Anas radhiyallahu anhu, dia berkata, kana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam idza dakhala al-khala'a qala Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith. Dari Anas, ia berkata, adalah orang Nabi kita yang mulia Muhammad sallallahu alaihi wasallam apabila beliau hendak buang hajat, ia membaca Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith. Ini ada dua hadis tentang masalah membaca. Hadis yang pertama bismillah saja. Hadis yang kedua Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith. Sehingga para ulama menjamaknya. Menjamaknya, menggabungkan dari dua hadis ini. Yang pertama dia membaca bismillah, habis itu baru Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith. Menjamak dua hadis. Ya, boleh dia salah satu hadis saja boleh, yaitu Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith. Jadi kalau ada orang yang berdoa seperti itu tanpa bismillah, itu sahih, benar. Jangan disalahkan, ya. Jangan disalahkan. Wa haditsu Aisyah, dan juga berdasarkan hadis Aisyah radhiyallahu anha, ia berkata, kana sallallahu alaihi wasallam idza kharaja minal khala qala ghufranaka. Yaitu apabila Nabi ia keluar dari tempat buang hajat, Nabi mengucapkan ghufranaka, yaitu aku mengharapkan ampunanmu. Aku mengharapkan ampunanmu. Dari kamar mandi ketika dia keluar, atau dari tempat buang hajat dia keluar, mengucapkan ghufranaka, bermakna Allahumma gfirli, ya Allah ampunilah aku. Kenapa? Doanya ya Allah ampunilah aku, padahal dia dari kamar mandi. Ada yang tahu kenapa? Iya, Masya Allah. Yang lain, bismillah. Dilarang berzikir di dalam kamar mandi. Yang lain, iya, dijelaskan para ulama, Nabi kita ketika keluar dari kamar mandi,
atau dari buang hajat mengucapkan ghufranaka disebabkan karena ketika di dalam kamar mandi itu la yadhkurullah, dia tidak berzikir kepada Allah. Tidak apa? Tidak berzikir kepada Allah, kosong berzikir kepada Allah. Seandainya dia berzikir kepada Allah namun dalam hatinya, tidak dalam apa? Lisannya. Dalam hati boleh, dalam lisan tidak boleh dia berzikir ketika di dalam kamar mandi atau ketika dia buang hajat. Ketika dia tidak berzikir dalam lisannya, ini menganggap dirinya telah luput dan melakukan kesalahan, berdosa kepada Allah Subhanahu wa taala. Lihat, Masya Allah ya Nabi kita. Ya, ia merasa luput berzikir kepada Allah, ia merasa dirinya berdosa tidak berzikir kepada Allah, sehingga ketika keluar dari kamar mandi ia meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Ghufranaka, aku mengharapkan ampunanmu ya Allah. Ya. Dalam hadis yang lain yang menunjukkan hal tersebut adalah hadis dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu yang mengatakan annan nabiyya sallallahu alaihi wasallam kana idza aradal hajatah, apabila Nabi ingin buang hajat, la yarfa'u thawbahu hatta yadnuwa minal ardi, Nabi tidak mengangkat pakaiannya sampai Nabi hendak menempel ke tanah, maka baru angkat pakaiannya. Ini menunjukkan bahwa saya tidak boleh seseorang ketika buang hajat di tempat terbuka itu langsung membuka pakaiannya. Tidak boleh sampai dia apa? Sampai dia baru mau menempel ke mana? Mau menempel ke tanah. Wallahu alam bisawab. Ini pembahasan yang keberapa? 3. Kita kelarin 5 pembahasan, 2 lagi. Kelarin ya, kita kelarin. Yang keempat. Iya, karena pertemuannya sebulan sekali, jadi kita ngebut. Yang keempat adalah al-mas'alatur rabi'ah. Pembahasan yang keempat, ma yahrumu fi'luhu ala man arada qada al-hajah. Pembahasan yang keempat, apa yang diharamkan? Perbuatan apa yang diharamkan terhadap orang yang ingin buang hajat. Ini perhatikan, apa saja diharamkan ketika orang hendak buang hajat. Kata penulis kitab ini, yahrumul baulu fil ma'ir raqid, diharamkan buang air kecil di tempat air yang tidak tergenang. Di tempat air tidak mengalir, maksudnya air yang bergenang. Diharamkan seseorang buang air kecil karena al-hajah itu mencakup al-ghaid dan juga al-baul. Buang hajat itu mencakup al-ghaid itu buang air besar, al-baul buang air kecil. Maka diharamkan buang air kecil di tempat yang tergenang. Maksudnya apa? Di tempat yang tidak mengalir tidak boleh. Li hadis Jabir anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, ini berdasarkan hadis Jabir dari Nabi kita yang mulia Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ia bersabda, annahu naha 'anil bauli fil ma'ir raqid, bahwasanya Nabi ia melarang buang air kecil di air yang tergenang. Hadis ini derajatnya sahih, dikeluarkan oleh muttafaqun alaih. Ini larangan pertama. Jadi tidak boleh seseorang buang air kecil di air yang tergenang. Terkecuali jika air tergenang tersebut seperti lautan, kan lautan itu kan diam ya, itu boleh. Atau atau di sungai yang memang sungainya luas. Sungainya luas, mungkin itu sungai tempat buka tutup, kalau kebanjiran dibuka ngalir gitu ya. Kalau tidak banjir berarti ditutup, cukup di wilayah situ saja. Maka tidak mengapa jika dia memang airnya airnya banyak. Ya, sungainya luas, maka tidak mengapa. Adapun jika dia sungainya kecil sedikit, maka tidak boleh karena khawatir mencampurinya. Khawatir mencampurinya. Yang kedua yang diharamkan, wala yumsiku dzakarahu biyaminihi wa huwa yabul. Yang kedua yang diharamkan adalah tidak boleh ia memegang kemaluannya dengan tangan kanan ketika dia buang air kecil. Haram, di dalam kitab ini haram. Namun sebagian para ulama makruh. Sebagian ulama makruh. Dimakruhkan seseorang ketika dia buang air kecil, yaitu memegang kemaluannya dengan tangan kanan. Wala yastanji biha, dan juga diharamkan beristinja dengan tangan kanan. Cebok maksudnya. Cebok dengan
tangan kanan tidak boleh. Liqaulihi sallallahu alaihi wasallam, ini berdasarkan hadis dari Rasulullah SAW, idza bala ahadukum, apabila salah seorang di antara kalian buang air kecil, fala ya'khudanna dzakarahu biyaminihi, maka janganlah dia memegang kemaluannya dengan tangan kanannya, wala yastanji biyaminihi, dan janganlah dia cebok dengan tangan kanannya, tidak boleh. Hadis ini derajatnya sahih, dikeluarkan oleh muttafaqun alaih. Ya. Selanjutnya yang diharamkan, yang ketiga, wa yahrumu alaihil baulu awil ghaitu fi tariqi, diharamkan buang air kecil atau buang air besar fi tariq, di tempat jalanan umum. Di mana? Di tempat jalanan umum yang biasa dilalui oleh manusia. Ingat, yang dimaksud bukan toilet, di luar. Kalau toilet kan tempat umum boleh tertutup, ya kan, dan bersih. Ini di tempat umum, di pojokan, tidak boleh. Iya. Pernah saya ke BSD, itu ada terkadang itu bau sekali. Tapi kalau habis hujan mungkin hilang. Ini bau sekali, itu biasanya arah-arah Catalina ke arah BSD, atau sebelum Catalina itu bau sekali. Iya. Namun itu jarang, kadang-kadang. Kalau kemarin-kemarin saya lewat itu nggak bau karena kan hujan. Kalau hujan itu bau sekali. Itu biasanya ada orang yang buang air kecil sembarangan. Dan ini dilarang dalam agama Islam, tidak boleh. Iya. Dulu ketika saya ke Pasar Senen di terminal, wallahi lebih bau lagi. Nggak tahu kalau sekarang ya. Di terminal Pasar Senen itu, terminal di Pasar Senen itu bau sekali di dalam terminalnya. Iya. Ini tidak boleh seseorang dia buang air kecil di jalanan yang sentiasa dilalui oleh manusia. Au fi dhilli, atau juga di tempat berteduh manusia, tidak boleh dia buang air kecil di tempat teduh manusia, di bawah pohon untuk berteduh manusia. Ya, ketika di sawah kan ada pohon tuh, jangan dia buang air kecil di situ, karena itu pohon buat berteduh manusia. Atau kalau di Jakarta namanya halte kan tempat buat berteduh manusia kan, maka tidak boleh dia buang air kecil di situ. Au fil hadaiqil ammah, atau dia di taman umum. Tidak boleh di taman, maksud di tempat rekreasi ya. Di taman umum tidak boleh. Di taman potret umpamanya, di situ tempat buat orang-orang berkumpul, bersantai. Tidak boleh dia buang air kecil di situ. Ya, taman umum. Au tahta syajaratin musmiratin, atau tidak boleh dia buang air kecil atau buang air besar di bawah pohon yang berbuah, tidak boleh. Di bawah pohon yang apa? Berbuah. Au mawaridil miyah, atau di sumber-sumber air, tidak boleh dia buang air kecil atau buang air besar di sana, di tempat sumber-sumber air seperti di sumur. Ini kan sumber air ya, tidak boleh dia kencing di situ. Ini berdasarkan hadis dari Muadz radhiyallahu anhu, dia berkata, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ittaqul mala'in ats-tsalatsah, ittaqul mala'in ats-tsalatsah, takutlah kalian dari 3 laknat. Takutlah kalian dari apa? 3 laknat. Yang pertama, al-barazu fil mawarid, itu orang yang buang hajat di al-mawarid, di tempat-tempat sumber air. Wa qari'atut tariq, yang kedua yaitu orang yang buang hajat di tengah-tengah jalanan manusia. Wa dhilli, dan yang ketiga orang yang buang hajat di tempat berteduh manusia. Maka hati-hatilah dari 3 perbuatan ini, 3 laknat ini. Ya, sehingga orang-orang yang mereka melakukan perbuatan ini, pelanggaran, dia buang air kencing sembarangan, dia buang air kecil yaitu di tempat berlalunya manusia, atau di tempat berteduhnya manusia, atau di sumber mata air, dia buang air kecil atau buang air besar di sana, maka ini akan mendatangkan laknat kepadanya. Maka hati-hati. Ya, apa itu laknat?
Apa itu laknat? Ba'idun an rahmatillah. Laknat itu adalah dijauhkan dari rahmat Allah. Dijauhkan dari apa? Dari rahmat Allah. Maka orang-orang yang mereka melakukan perbuatan ini, maka dia akan dijauhkan dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Wa li hadis Abi Hurairah radhiyallahu anhu, dan juga berdasarkan hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dia berkata, anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam qaal ittaqul la'inaini, takutlah kalian dengan dua laknat. Qalu wa mal la'anani ya Rasulullah. Para sahabat bertanya, apa itu dua laknat wahai Rasulullah? Nabi menjawab, alladzi yatakhalla fi tariqin nas aw fi dhillihim. Dua laknat itu, yang pertama itu seseorang buang hajat di jalan yang tempat berlalunya manusia, aw dhillihim, yaitu di tempat untuk berteduhnya manusia. Maka tidak boleh. Seseorang dia buang hajat di tempat yang dilalui oleh manusia atau berteduh manusia. Kama yahrumu alaihi qiraatul Quran, sebagaimana diharamkan atasnya untuk membaca Al-Quran. Ini selanjutnya, berikutnya, yang diharamkan ketika buang hajat adalah dia membaca Al-Quran. Tidak boleh. Dia lagi buang hajat sampai dengan murojaah, lagi buang hajat dia baca ayat-ayat Allah. Ini tidak boleh. Ya, saya ingin murojaah seumpamanya surat Al-Kahfi. Lagi buang hajat dia murojaah baca surat Al-Kahfi. Ini dilarang, haram. Tidak boleh dia membaca Al-Quran ketika buang hajat. Wa yahrumu alaihi al-istijmaru birawthi awil idhami, dan juga diharamkan dia beristijmar, yaitu dengan kotoran binatang atau dengan tulang atau dengan makanan yang memiliki nilai. Tidak boleh. Jadi dia beristijmar dengan kotoran, dengan tulang, dan dengan makanan. Tidak boleh. Umpamanya dia istijmar, ini nggak ada batu, adanya apel, sudah pakai apel saja. Tidak boleh, haram. Ya, sayang ya, istijmar dengan apa? Apel, tidak boleh. Ya. Ini berdasarkan hadis Nabi kita dari Jabir radhiyallahu anhu yang mengatakan, nahan Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam an yutamassaha bi'idhamin aw bi ba'rin. Nabi melarang untuk mengusap, maksudnya istijmar, yaitu dengan apa? Dengan tulang atau dengan kotoran unta. Wa yahrumu qada'ul hajati bil quburil muslimin, dan juga diharamkan buang hajat di tengah-tengah kuburan kaum muslimin. Tidak boleh. Dia buang hajat di mana? Di kuburan. Haram. Ya, maka ini perhatikan ya apa yang diharamkan di sini. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi bersabda, la ubali awsatal kubur qadaitu hajati aw wasatas suqi. Nabi kita bersabda, la ubali, aku tidak peduli. Maksudnya apa? Al-inkar, Nabi mengingkarinya. Awsatal kubur qadaitu hajati, yaitu aku buang hajat di tengah-tengah kuburan. Aw wasatas suqi, atau buang hajat di tengah-tengah pasar. Tidak boleh. Di pasar dia buang hajat. Ya, maka ini haram. Wallahu alam bisawab. Tinggal satu lagi, lanjut ya. Ya, nggak apa-apa ya, kita mundur. Satu lagi, terakhir. Al-mas'alatul khamisatu, pembahasan yang kelima. Ma yukrahu fi'luhu al-mutakhalli, apa yang dimakruhkan bagi orang yang buang hajat. Maksudnya perbuatan apa yang dimakruhkan bagi orang yang berbuat hajat. Ini baru makruh hukumnya. Tadi kan haram. Tadi apa? Haram, sekarang yang makruh. Yukrahu hala qada'il hajah istiqbalu mahabbir rih bila hailin. Dimakruhkan buang hajat itu menghadap kepada angin yang kencang tanpa penghalang. Jadi kalau lagi ada angin kencang, tidak boleh kita buang hajat menghadapnya. Ini berarti tidak terbatas menghadap kemana. Yang jelas angin kencang. Kita lagi buang hajat menghadap ke arah timur seumpamanya, atau menghadap ke arah utara saja, ke arah utara. Tiba-tiba ada angin kencang, maka tidak boleh kita menghadap ke arah itu. Ya, tanpa apa? Tanpa penghalang. Kalau ada penghalang boleh.
penghalang itu seperti di kamar mandi gitu ya. Di sini kan tertutup sama bangunan, maka boleh. Namun jika dia di luar, di tempat lapang terbuka tidak boleh. Kenapa? Li'alla yartaddal baulu ilaihi. Itu agar buang air kecilnya itu tidak kembali kepadanya. Kalau dia buang air kecil di tempat terbuka menghadap ke angin yang kencang, maka otomatis air kecilnya kemana? Kembali kepadanya. Ya, kembali kepada entah kena bajunya, entah kena kakinya. Ya. Wa yukrahul kalam, dan juga dimakruhkan untuk berbicara. Tuh lihat, tidak boleh dia berbicara ketika buang hajat. Hukumnya apa? Makruh. Ingat, bukan berwudu. Kalau berwudu boleh. Berwudu seseorang berbicara tidak mengapa, tidak membatalkan wudunya, dan juga tidak makruh juga, itu mubah. Ya, tidak mengapa. Yang dimakruhkan adalah ketika dia buang hajat, dia berbicara tidak boleh. Kecuali jika ada hajat, kebutuhan boleh. Kalau sebatas kebutuhan tidak boleh. Yang dilarang itu ngobrol. Yang dilarang apa? Ngobrol. Dia di kamar mandi, istrinya lagi masak, ngobrol. Ini yang dilarang. Kalau sebatas dia sekata dua kata tidak mengapa. Itu pun kalau ada kebutuhan. Ya, Umi tolong matikan kompor, Abi lupa matikan kompor. Ya sudah, cukup sampai di situ. Jangan ngobrol. Ya, jangan apa? Jangan ngobrol. Nah, ini berdasarkan hadis Nabi kita yang mulia Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu hadis ketika ada seseorang yang melewati Nabi, dan Nabi dalam keadaan buang air kecil. Fasallama alaihi, lalu orang ini mengucapkan salam kepada Nabi. Falam yarudda alaihi, namun Nabi tidak menjawab salamnya. Namun Nabi tidak apa? Menjawab salamnya. Ini menunjukkan ketika buang hajat tidak boleh dia berbicara. Selanjutnya, wa yukrahu an yabula fi syaqqin wa nahwihi. Dimakruhkan seseorang buang air kecil di tempat yang berlubang atau sejenisnya. Tidak boleh. Seumpamanya ada lubang, mungkin ini lubang ular atau lubang ikan atau lubang, dia kencing di situ, tidak boleh, makruh. Tidak boleh dia mengencingi, yaitu tempat yang berlubang. Ini berdasarkan hadis dari Qatadah, dari Abdullah bin Sarjis, anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam naha an yubala fil juhri, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam ia melarang buang air kecil di tempat yang berlubang. Qila li Qatadah, dikatakan kepada Qatadah, fama balul hajar, ya apa itu buang air kecil di tempat berlubang? Yuqal, dikatakan innaha masakinul jin, karena itu adalah tempat tinggalnya bangsa jin. Tuh, tempat tinggalnya apa? Bangsa jin. Maka tidak boleh dia kencing di tempat yang berlubang. Dia khawatirkan apa? Dia khawatirkan dia terganggu, tersakiti. Ya, sebagaimana dijelaskan, wali annahu la ya'manu an yakuna fihi haywanun fayu'dhihi, karena bahwasanya ketika seseorang kencing yaitu di tempat berlubang, ini tidak merasa aman apa yang ada di dalam lubang tersebut seperti hewan, ya, maka dia tersakiti. Aw yakunu maskanan lil jinni fayu'dhihim, atau lubang tersebut adalah tempat tinggalnya bangsa jin sehingga dia tersakiti. Maka ketika jin tersakiti, maka dia akan mengganggunya. Makanya hati-hati. Dia akan apa? Dia akan mengganggunya. Ya, bisa dengan kesurupan, ya, bisa dengan nanti dia sakit dan lain sebagainya. Maka tidak boleh. Selanjutnya yang dimakruhkan di dalam orang yang buang hajat, wa yukrahu an yadkhulal khala bi syai'in fihi dzikrullah illa li hajah. Dimakruhkan masuk ke al-khala, masuk ke tempat buang air besar atau kamar mandi, bi syai'in fihi dzikrullah, ia membawa sesuatu yang untuk berzikir kepada Allah. Tidak boleh dia masuk kamar mandi atau masuk ke toilet, dia membawa sesuatu yang untuk berzikir kepada Allah. Apa itu? Apa saja bentuknya? Al-Quran, doa-doa yang ada tulisan-tulisan Arab. Tidak boleh seseorang membawanya masuk ke dalam kamar mandi illa li hajah, kecuali dengan hajah, kebutuhan. Kecuali dengan apa? Apa itu kebutuhannya?
kebutuhannya seperti uang yang ada tulisan Arabnya. Kan kalau orang Arab Saudi kan ada apanya? Tulisan Arab ya, la ilaha illallah. Maka tidak mengapa uang tersebut dibawa kamar mandi. Jangan taruh di mana? Di luar, hilang nanti. Namun dengan catatan tidak boleh dia ditampakkan. Dia disimpan rapih di tempat yang tertutup. Ya, disimpan rapi. Kenapa tidak boleh? Ini berdasarkan hadis Nabi kita yang mulia Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi kita bersabda, "Idza dakhalal khala'ah," apabila masuk ke dalam toilet atau di dalam pembuangan hajat, wa doa khatamahu, Nabi meletakkan cincinnya. Nabi meletakkan apa? Cincinnya, karena cincin tersebut ada tulisan Arabnya. Amma indal hajati wa darurati fala ba'sah. Adapun ketika kebutuhan maka ini tidak mengapa. Kal hajati ila dukhuli bil awraqin naqdiyah, seperti dia masuk yaitu ke tempat kamar mandi yang dia memiliki apa? Memiliki uang kertas. Allati fiha ismullah, yang di dalamnya ada nama Allah. Fa innahu in tarakaha kharijan kanat urudatan lis saraqah aw nisyan. Ya, jika dia tinggalkan uang tersebut di luar, maka ini dapat dicuri. Dapat dia apa? Dicuri sama orang pencuri. Amal mushafu, adapun mushaf Al-Qur'an maksudnya. Fa innahu yahrumu lidukhul bihi, maka diharamkan. Fa innahu yahrumu dukhula bihi sawa'un kana zahiran aw khafiyan. Adapun Al-Qur'an maka tidak boleh dia membawanya masuk, sama saja baik itu dalam keadaan terbuka maupun dalam keadaan tersembunyi, tidak boleh. Al-Qur'an, khusus Al-Qur'an. Walaupun khilaf di antara para ulama, diperbolehkan dia membawa Al-Qur'an jika itu di dalam tas rapi. Ya, tapi lebih baik hati-hati, tidak boleh dia memasukkan Al-Qur'an ke dalam toilet. Supaya dia biasa bawa Al-Qur'an. Dia biasa bawa apa? Al-Quran di dalam tasnya. Ketika dia hendak buang air kecil atau air besar, ambil Al-Qurannya, titipkan. Ya, kenapa demikian? Li'annahu kalamullah, karena bahwasanya itu adalah kalamullah. Wa huwa asyraful kalami, dan dia adalah semulia-mulianya ucapan. Wa dukhulul khala'i bihi fihi naw'un minal ihanah, dan memasukkan Al-Quran ke tempat toilet ini adalah jenis diantara jenis-jenis penghinaan. Maka tidak boleh. Wallahu alam bisawab. Selesailah pembahasan kita di dalam bab yang ketiga ini, yaitu tentang buang hajat dan adab-adabnya. Insyaallah di pekan depan atau bulan depan kita membahas tentang siwak, bersiwak, dan juga sunnah-sunnah di dalam fitrah. Siwak dan sunnah-sunnah di dalam fitrah. Wallahu alam bisawab. Ada pertanyaan, silakan. Pertanyaan, kita kasih waktu 10 menit dari mulai sekarang. Pada jamaah, ibu, bapak-bapak. Iya. Pertanyaan yang pertama adalah ketika kita membawa HP kita itu kan ada Al-Quran dan doa yang masuk ke dalam Toilet. Yang kedua adalah ketika kita baca doa, Anda pernah membaca artikel bahwa ketika kamar mandinya itu bersih, sekarang kita membaca doa untuk mandi besar atau berwudu, ya kalau WC-nya itu bersih tidak mengapa, tapi kalau WC-nya Kotor tidak boleh. itu benar apa? Iya. Semuanya tidak boleh, doa yang ada di Iya. itu doa Ya, yang pertama Ustadz, bagaimana ketika seseorang membawa HP yang di dalamnya ada Al-Quran atau ada zikir-zikir doa yang lainnya? Iya. Adapun di dalam HP, maka tidak mengapa dia bawa ke dalam toilet. Kenapa? Karena HP itu bukan Al-Quran, manakala dia tidak membuka Al-Quran. Karena sebagian ulama berpendapat bahwasanya seseorang ketika dia membuka Al-Quran dalam HP, maka HP itu menjadi Al-Quran. Kalau dia keadaannya apa? Membuka HP Android itu kan gak ada terjemahnya itu ya.
Android, HP Android kan biasanya yang Arabnya saja. Walaupun bisa juga ada terjemahannya, tinggal di-download gitu kan. Nah, ketika seseorang membawa HP dan HP itu tidak dibuka dengan zikir-zikir atau Al-Qur'an dan dia ditutup, maka tidak mengapa. Maka dia apa? Tidak mengapa. Yang dilarang adalah dia membawa mushaf Al-Qur'an yang berbentuk kertas. Bentuk apa? Buku. Maka tidak boleh. Hendaknya dia keluarkan, walaupun di dalam tas dia keluarkan, dia titipkan. Ini pendapat di sini kitab ini. Walaupun sebelumnya mengatakan boleh jika dia tertutup. Ya, untuk hati-hatian hendaknya dia lepaskan Al-Qur'annya dan dia titipkan. Yang kedua, Ustadz, bagaimana berdoa ketika di toilet kamar mandi? Yang di mana toilet kamar mandinya ini bersih. Jika bersih diperbolehkan, jika kotor maka baru tidak diperbolehkan. Iya. Terkait di dalam membaca doa-doa di toilet, maka ini dilarang secara mutlak. Dilarang secara apa? Mutlak. Baik toiletnya itu adalah bersih maupun toiletnya itu adalah kotor, tidak boleh karena Nabi melarangnya. Karena Nabi apa? Melarangnya dengan pelarangan yang mutlak. Dengan pelarangan apa? Yang mutlak. Maka tidak boleh seseorang berzikir di dalam kamar mandi walaupun dia bersih, ya. Karena itu adalah tempat kotor. Tempat apa? Kotor. Bahkan Al-Imam An-Nawawi ia menyebutkan dalam kitabnya Al-Adhkar bahwasanya beliau mengatakan la tataharrak, tidak boleh dia menggerakkan kalamahu, ucapannya, bi dzikrillah, dalam rangka berzikir kepada Allah. Amma fil qalbi, adapun dalam hati, maka ini tidak mengapa. Dalam hati apa? Tidak mengapa. Adapun dia menggerakkan lidahnya, menggerakkan saja, maka tidak boleh dia di kamar mandi. Ya, sehingga ketika seseorang ingin berwudu di kamar mandi, karena kamar mandi juga sebagian pendapat boleh dia berwudu di dalamnya jika kamar mandinya suci dan bersih. Jika kamar mandinya apa? Suci dan bersih. Jadi kotorannya kan di WC-nya tuh, WC sudah dibersihkan, sudah tidak ada najis lagi. Itu hanya tempat pembuangannya saja, sudah bersih semua. Boleh dia berwudu di sana. Boleh dia apa? Berwudu di sana. Nah, ketika berwudu di sana, maka tetap tidak boleh dia membaca doa. Seandainya ingin membaca doa di dalam hati. Dan juga tidak boleh dia membaca doa setelah wudu di dalam kamar mandi itu. Kecuali setelah dia keluar dari kamar mandi, baru dia membaca doa. Wallahu alam bisawab. Ya, yang lain tidak ada? Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Bagaimana, apakah ada posisi khusus kita dalam buang air kecil atau buang air besar? Posisi khusus. Oh ya, Ustadz, bagaimana posisi ketika buang hajat? Yang paling afdol dalam keadaan duduk. Yang paling afdol dalam keadaan apa? Duduk. Walaupun diperbolehkan dia berdiri. Berdiri tidak mengapa, namun paling afdal adalah apa? Duduk. Wallahu alam bisawab. Ya, ibu-ibu ada yang mau bertanya? Ada lagi? Ya, silakan. Kaitannya sama wudu tadi yang di kamar mandi dijamin nggak bersih tadi ya. Iya. Apabila pakaian itu nggak kotor semua, nggak kita mau keluar kan wudu dulu. Nah, itu tapi kita hanya memakai handuk aja. Adabnya bagaimana tuh? Memakai handuk saja, berwudu. Iya, pakai handuk aja. Ya, Ustadz, bagaimana berwudu dalam keadaan auratnya terbuka? Maka jawabannya boleh, tidak mengapa seseorang berwudu auratnya terbuka jika di kamar mandi. Yang dilarang adalah jika di luar kamar mandi, di tempat umum. Ini dilarang. Ya, karena tidak ada syarat berwudu itu harus menutup aurat, tidak. Tidak ada syarat berwudu harus menutup aurat. Bahkan ketika seseorang terjadi mengalami junub, dia junub. Iya, dia junub setelah mubasyarah, berhubungan sama istrinya. Lalu dia mandi junub, dan mandi junub itu melepaskan semua pakaiannya, dia membersihkan kemaluan terlebih dahulu, lalu dia mencuci kedua tangannya, digosok-gosokkan, setelah itu dia berwudu. Setelah berwudu maka dia baru mandi.
ya, menyiram bagian kanan dulu, kiri dulu, lalu seluruh sekujur tubuhnya nanti akan datang dalam mandi janabah dan mandi junub akan datang insyaallah ya, kaifiyahnya, tata caranya. Nah, setelah selesai dia mandi junub selesai, maka sudah selesai, dia termasuk orang sudah berwudu. Ketika ingin salat, dia boleh salat tanpa berwudu kembali. Karena ketika dia mandi di dalam mandi janabah atau mandi junub, dia sudah berwudu. Walaupun dalam keadaan apa? Keadaan telanjang, tidak mengapa. Ya, wallahu alam bisawab. Terima kasih kepada jamaah Iya. telah melakukan pertanyaan pada pagi hari ini, dan kita akan tutup mudah-mudahan kajian pada pagi hari ini kita bisa siarkan kepada keluarga kita, sahabat-sahabat kita, teman-teman kita, agar kita lebih mendakwahkan ilmu yang disampaikan oleh Ustaz apabila ada pertanyaan bisa dibuka akun beliau di akun Fauzan di YouTube atau di FB. Kepada bapak-bapak silakan diwajah kembali di rumah akun beliau dan akun Masjid Al-Hadirin. Yang selanjutnya kami ucapkan terima kasih kepada ibu-ibu yang telah menyediakan konsumsi pada pagi hari ini, dan mudah-mudahan Allah melimpahkan barakah, Allah melimpahkan rezeki yang lebih Amin. dan menjadikan anak-anak yang soleh dan soleha, dan Allah angkat derajatnya di sisinya. Amin amin ya rabbal alamin. Sebelum saya tutup, marilah kita membacakan kafarah majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ibu-ibu.